Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat beriman, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita semua ingin hidup selamat baik di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, disebutkan bahwa ada 3 hal yang bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan azab dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang mengerjakan 3 hal ini, maka dijamin dia akan hidup selamat dunia dan akhirat kelak. Syekh Nawawi dalam kitabnya yaitu Nasoihul Ibad juga menerangkan tentang 3 perkara yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Semoga kita termasuk orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Lantas, apa sajakah 3 hal tersebut? Namun alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang lengkap supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah takut kepada Allah di saat sendiri dan di keramaian. Sahabat beriman, mari kita renungkan bersama sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran surah Qaf ayat 33. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dialah orang yang takut kepada Zat yang Maha Pengasih, sekalipun dia tidak melihatnya, dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bertaubat. Mengenai ayat ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Sawi berpendapat dalam tafsirnya An-Nafahat Al-Makiyah bahwa orang yang takut kepada Rob yang Maha Pemurah maksudnya adalah takut kepadanya karena mengenal Robnya dengan mengharap rahmatnya, serta senantiasa takut kepada Allah walaupun tidak berada di hadapan orang lain. Dan ini adalah rasa takut yang sesungguhnya. Sementara rasa takut yang muncul di hadapan dan dalam pandangan orang lain adalah rasa takut ria dan sum'ah yang tidak menunjukkan rasa takut yang sesungguhnya. Kemudian rasa takut yang membawa manfaat bagi kita adalah rasa takut dikala sendirian maupun ketika bersama orang lain. Sedangkan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'adi dalam tafsirnya yaitu Al-Sa'adi memahami ayat tersebut dengan takutnya kepada Allah dengan mengenal Tuhannya, berharap dengan rahmatnya dan senantiasa takut kepada Allah dalam keadaan gaib, yakni dalam keadaan tidak diketahui oleh manusia. Dan inilah yang disebut dengan rasa takut yang hakiki. Ibnu Qayyim berkata, rasa takut merupakan tanda keberanian iman, dan hilangnya rasa takut dari dalam hati merupakan tanda iman pergi darinya. Jika hati jauh dari rasa takut, maka jauh pula hati dari iman. Inilah ciri-ciri orang yang selamat di dunia dan di akhirat, yaitu orang yang senantiasa takut kepada Allah baik saat sendiri maupun saat sedang di keramaian. Lalu yang kedua, orang yang bersikap sederhana pada saat fakir dan pada saat kaya. Sahabat beriman, ada banyak hal yang bisa diteladani, yang bisa diambil contoh dari kehidupan baginda Rasulullah SAW. Salah satunya adalah hidup beliau yang sederhana semasa hidupnya. Nabi Muhammad SAW senantiasa menerapkan pola hidup yang sederhana
mulai dari cara memenuhi kebutuhan harian, cara berpakaian, hingga tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW tidak pernah memiliki banyak makanan dalam kesehariannya kecuali saat menjamu tamu. Rasulullah SAW tidak pernah merasa kenyang karena makan roti atau kenyang karena makan daging, kecuali jika sedang menjamu tamu, maka beliau makan sampai kenyang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memerintahkan kepada kita, yaitu hambanya, untuk senantiasa hidup sederhana. Perintah untuk hidup sederhana ini disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." Sementara itu, orang menyalurkan hartanya kepada orang yang membutuhkan, termasuk orang-orang yang baik. Dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan orang-orang yang baik adalah apabila menyalurkan hartanya, maka ia tidak berlebihan dan tidak terlalu pelit, dan adalah pembelanjaan itu di antara kedua, itulah yang baik." Maka lawan dari sederhana adalah boros. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya supaya tidak menghambur-hamburkan harta secara berlebihan, sebab sifat pemboros adalah saudaranya setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Isra, "Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." Semoga kita semua termasuk orang yang sederhana dalam menjalani kehidupan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, orang yang bersikap adil saat senang dan saat marah. Sahabat beriman, sikap adil dan proporsional saat senang dan saat marah memang sulit untuk dilakukan. Keputusan dan sikap seorang saat senang dan saat marah cenderung melewati batas dan zolim. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW berpesan agar seorang muslim tidak memutuskan perkara atau mengambil sikap pribadi dalam keadaan marah. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Bakrah radhiyallahu an, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang kamu memutuskan dalam keadaan marah, sengketa di antara dua pihak. Maka adil pada saat ridho dan marah, yakni keridoan kita terhadap sesuatu jangan sampai mendorong untuk bersikap cari muka atau memuji dengan pujian yang bohong, atau menyerahkan hak kepada yang tidak berhak. Begitu pula kita harus berhati-hati pada saat marah, sebab ia bisa menyeret kepada kezaliman, sedangkan kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat kelak. Dari sinilah mestinya kita seorang muslim menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dua kondisi secara berimbang. Oleh karena itu, kita memerlukan sikap adil kepada diri sendiri, adil kepada keluarga, dan adil kepada orang lain. Adil terhadap diri sendiri yaitu dengan memberikan hak diri sendiri berupa zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan merenungkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bersikap adil terhadap diri sendiri adalah hendaknya kita memikirkan perkara-perkara akhirat sebagaimana memikirkan perkara-perkara dunia, dan jika tidak, maka kita termasuk orang-orang yang zalim terhadap diri sendiri. Adapun bersikap adil terhadap kerabat adalah dengan bersilaturahmi, berbuat baik kepada mereka, baik dengan materi, tenaga, nasihat, dan turut serta dalam suka dan duka. Apabila kita berlaku adil pada saat ridho dan marah, maka kita termasuk orang yang beruntung, sebab kita tidak akan bersedih selamanya akibat ucapan yang diucapkan, sebab kita bersikap adil pada saat mengucapkannya. Dan kita juga tidak akan menyesal terhadap keputusan yang telah kita ambil, karena kita bersikap adil pada saat memutuskannya.
Termasuk buah manusia terhadap adil pada saat sedang marah dan saat sedang senang adalah hal itu bisa menjadikan hidup kita aman dan tenang dalam segala keadaan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 ciri-ciri orang yang selamat dalam hidup di dunia dan di akhirat kelak. Semoga kita semua bisa mengamalkan ketiga sifat dan ciri tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridhoi serta mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah hanya ini yang bisa dapat saya bagikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.